Artinya kubur itu ada kalanya lubang dari lubang-lubang neraka atau taman dari taman-taman surga. Kubur yang kita lihat di atasnya pina tenang, tentram, tapi di dalamnya itu ada taman surga dan ada lubang neraka. Ini adalah nas yang jelas bahwa kematian adalah berubahnya keadaan saja. Dan bahwa apa yang akan terjadi dari kesengsaraan orang yang mati dan kebahagiaannya itu disegerakan ketika mati tanpa penundaan. Dan hanya saja ditunda sebagian macam-macam siksaan dan pahala tidak pokoknya. Artinya orang itu begitu mati kada ditunda siksa kalau mereka itu jahat, kada ditunda kenikmatan jikalau mereka orang baik. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Sesungguhnya kehinaan terbuka rahasia dan tersingkapnya tutupan itu lebih besar daripada setiap siksaan yang bertempat di jasad dari pukulan, diputung dan lainnya. Jadi terbukanya rahasia kita itu lebih sakit sebenarnya dari pukulan yang sebenarnya. Nah, terbukanya rahasia itu lebih sakit daripada siksaan itu sendiri. Maka inilah isyarat keadaan orang yang mati ketika mati yang disaksikan oleh orang-orang yang mempunyai mata hati dengan persaksian batin yang lebih kuat daripada persaksian mata kepala. Orang-orang yang diberi Allah mata hati yang tajam, dia bisa tahu, dia bisa melihat, ini orang susahnya, ini orang beruntungnya. Dan disaksikan yang demikian itu oleh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak mungkin membuka tutupan dari hakikat kematian. Hakikat kematian itu kadang-kala dibuka sepenuhnya. Kita hanya tahu apa yang kita tahu tadi itu. Padahal lebih lagi daripada apa yang kita bicarakan ini. Karena tidak dapat mengetahui kematian orang yang tidak mengetahui hidup. Dan mengetahui hidup adalah dengan mengetahui hakikat roh. Hakikat roh itu sendiri dan mengetahui hakikat zatnya. Dan tidak diizinkan bagi Rasulullah SAW berbicara tentang roh, dan tidak pula menambah atas mengatakan roh itu adalah urusan Tuhan. Maka tidak ada bagi seseorang ulama agama bahwa ia menyingkapkan tentang rahasia roh walaupun ia melihat kepadanya. Dan hanya saja yang diizinkan padanya adalah menyebut keadaan roh setelah mati. Dan menunjukkan atas bahwa kematian bukan ibarat dari tidak adanya roh dan tidak dapat diperdapatinya adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak. Adapun ayat-ayat maka yang telah datang mengenai orang-orang yang mati syahid, karena Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا bal ahya inda rabbihim yurzaqun farihin. Janganlah kamu mengira, wahai manusia, bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki mereka dalam keadaan gembira. Nah, itu menunjukkan bahwa mati itu bukan suatu ibarat dari tidak adanya roh, tetapi mati itu hanya berubahnya keadaan roh. Jangan kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati. Mereka hidup, tapi hidupnya di sisi Tuhan mereka. Mereka diberi rezeki di sana dalam keadaan gembira.
Dan ketika tokoh-tokoh Quraisy terbunuh pada perang Badar, maka Rasulullah SAW memanggil mereka. Waktu perang Badar kita menang, tokoh-tokoh Quraisy matian, terbunuh, dikumpulkan dalam sebuah lubang di Badar situ. Begitu selesai dikumpul, ditimbun, Nabi memanggil mereka. Tokoh-tokoh Quraisy yang mati dalam perang Badar itu dipanggil oleh Nabi. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Ya Nabi disambati sidin ngarannya tokoh-tokoh Quraisy yang memerangi Nabi ini tuh. Ada ya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, biar Nabi. Wahai Abu Jahal bin Hisam, wahai Umayyah bin Khalaf. Nabi panggil satu persatu orang kafir yang mati di perang Badar yang sudah dikubur. Lalu ujar Nabi, aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku itu benar. Aku ya Nabi sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa aku akan menang dalam perang ini. Maka apakah kamu mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu itu benar? Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah engkau memanggil mereka? Kenapa engkau harus memanggil wahai Abu Jahal bin Hisam, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah? Kenapa engkau memanggil mereka padahal mereka telah mati? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innahum la asma'u li hadzal kalam minkum illa annahum la yaqdiruna 'alal jawab." Artinya ujar Nabi, demi zat yang diberikan dalam kekuasaannya, sesungguhnya yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya mereka itu lebih mendengar perkataan ini daripada kamu. Dan Nabi, mereka itu lebih mendengar daripada ikam mendengar perkataanku ini. Hanya saja mereka tidak mampu menjawabnya. Itu aja, mereka kada bisa menjawab, mendengar. Orang menalkin tuh, wahai Fulan bin Fulan, mendengar, cuma kada kau bersuara. Maka ini adalah nas tentang kekalnya roh orang yang celaka dan kekalnya idraknya dan pengetahuannya. Masih bisa mendengar, masih bisa merasa. Dan ayat ini adalah nas tentang roh-roh orang yang mati syahid. Dan orang yang mati itu tidak terlepas dari kebahagiaan dan kesengsaraan. Orang yang mati syahid dikatakan ahya, hidup. Orang yang mati kafir sama aja juga. Nabi panggil mereka namanya satu persatu. Mereka mendengar, agar Nabi cuma kada bisa menjawab. Dan orang yang mati itu tidak terlepas dari kebahagiaan dan kesengsaraan. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-qabru imma hufratun min hufarin nar aw raudatun min riyadil jannah. Artinya kubur itu ada kalanya lubang dari lubang-lubang neraka atau taman dari taman-taman surga. Kubur yang kita lihat di atasnya pina tenang, tentram, tapi di dalamnya itu ada taman surga dan ada lubang neraka. Ini adalah nas yang jelas bahwa kematian adalah berubahnya keadaan saja. Dan bahwa apa yang akan terjadi dari kesengsaraan orang yang mati dan kebahagiaannya itu disegerakan ketika mati tanpa penundaan. Dan hanya saja ditunda sebagian macam-macam siksaan dan pahala, tidak pokoknya. Artinya orang itu begitu mati, kada ditunda siksa kalau mereka itu jahat, kada ditunda kenikmatan jikalau mereka orang baik. Karena hanya berpindah keadaan, berpindah tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi bukanlah mati itu ketiadaan,
tetapi hanya berpindahnya keadaan kepada satu keadaan yang lain. Jika ada menunggu misalnya di akhirat kayak padang mahsyar kayaknya hanya dihukum kada menunggunya di akhirat hanya kita masuk neraka kada. Kubur itu sudah jadi lubang neraka. Artinya apa? Bahwa dari neraka itu ada saluran yang masuk ke dalam kubur itu. Nah, sehingga dia sudah mendapatkan kesengsaraan. Sedangkan yang kubur itu taman surga, artinya dari kubur itu ada saluran ke surga, sehingga sampailah ke kubur itu sebagian daripada kenikmatan surga. Nah, itu ya Nabi, hufratun min hufarin niran, awaudatun min riyadil jannah. Lagian orang doa haul tuh, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur arwah nang dihauli nih raudatan taman min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Itu arti. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.